Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamin Farsetio Aseva dengan NPM 21082602667. Saya akan mempresentasikan hasil tugas remediasi saya pada blog emergency yang berjudul tentang bantuan hidup dasar. Mulai dari definisi, tujuan, cara melakukan, hingga kenapa BHD ini penting. Baik, yang pertama, definisi. Bantuan hidup dasar atau BHD adalah serangkaian tindakan pertolongan pertama yang dilakukan pada pasien dengan henti nafas atau henti jantung untuk mempertahankan suplai oksigen ke otak dan organ vital sebelum bantuan medis datang. Tujuannya mempertahankan oksigenasi dan sirkulasi darah ke organ vital, lalu meningkatkan peluang bertahan hidup pasien dengan henti jantung, dan mencegah komplikasi akibat hipoksia dan kerusakan otak. Lalu selanjutnya, eh, tanda-tanda orang yang memerlukan BHD. Yang pertama ada tidak responsif atau pingsan. Orang yang tidak memberikan respon terhadap rangsangan suara atau sentuhan, misalnya tidak bangun meskipun dipanggil atau disentuh. Kondisi ini mengindikasi henti kesadaran dan membutuhkan segera penanganan CPR atau resusitasi jantung paru. Lalu tidak bernafas atau pernapasan tidak normal. Pasien mungkin tidak bernapas sama sekali atau memiliki pernapasan yang sangat lemah atau tidak teratur seperti gasping atau megap-megap. Cek dengan hati-hati apakah pasien bernapas dengan normal dengan melihat pergerakan dada. Yang ketiga ada kehilangan denyut nadi. Jika tidak ada denyut nadi yang teraba, ini adalah tanda henti jantung di mana jantung berhenti memompa darah secara efektif ke tubuh dan organ vital. Pemeriksaan nadi dilakukan pada leher atau pada arteri karotis ataupun pergelangan tangan atau radialis. Lalu lihat perubahan warna kulit. Bisa jadi pasien sianosis, yaitu kulit atau bibir yang berubah menjadi kebiruan akibat kekurangan oksigen, atau kulit pucat, dingin, dan berkeringat juga bisa terjadi yang menandakan shock atau gangguan aliran darah. Lalu ada nyeri dada berat jika terjadi serangan jantung. Nyeri dada berat, tertekan, atau terasa sesak dapat menandakan serangan jantung yang bisa berujung pada henti jantung. Nyeri ini sering menjalar ke bagian tubuh lain seperti lengan kiri, rahang, atau punggung. Lalu ada takikardi atau irama jantung yang tidak normal. Detak jantung sangat cepat seperti takikardi atau irama jantung yang tidak teratur seperti aritmia dapat mengarah pada kondisi kritis seperti henti jantung. Perlu dilakukan pemantauan dan tindakan segera seperti CPR atau penggunaan AED atau defibrilator jika ada. Lalu ada kelemahan atau kebingungan yang parah. Pasien yang tampak bingung atau lemas, tidak bisa berdiri atau berbicara, menunjukkan kemungkinan gangguan suplai oksigen ke otak yang memerlukan intervensi cepat. Yang ke-8 ada tanda shock atau kurang sirkulasi darah, tekanan darah yang sangat rendah, kulit dingin dan lembab, dan nadi lemah adalah tanda-tanda shock yang memerlukan pertolongan medis segera. Lalu ada juga kejang. Kejang yang berlangsung lama atau tanpa respon setelah kejang berhenti bisa menjadi indikasi kondisi medis serius yang membutuhkan penanganan dengan segera. Cara melakukan BHD. Yang pertama ada periksa respon dan aktivasi sistem darurat. Lalu pastikan lingkungan aman. Lalu cek respon korban dengan menepuk bahu dan berbicara keras. Jika tidak responsif dan tidak bernafas normal, segera panggil bantuan ataupun ambulan. Yang pertama ada airway atau jalur nafas.
Pastikan jalan nafas terbuka dengan head tilt dan chin lift. Jika dicurigai cedera servikal, gunakan jaw thrust tanpa ekstensi kepala. Lalu yang B ada breathing, pernafasan. Lihat dan dengar dan rasakan pernapasan selama 5-10 detik. Jika pasien tidak bernafas atau megap-megap atau gasping, lakukan ventilasi bantuan jika terlatih. Lalu C. Sirkulasi. Sirkulasi dan kompresi dada. Mulai resusitasi jantung paru segera. Letakkan kedua tangan di tengah dada pasien atau pada tulang sternum. Lakukan 30 kali kompresi dengan kedalaman 5-6 cm. Kecepatannya 100-120 kompresi per menit. Setelah setiap kompresi, biarkan dada kembali ke posisi semula. Setiap 30 kali kompresi, berikan 2 nafas buatan. Lalu D. Defibrillation. Kejut jantung dengan AED yang jika tersedia. Jika tersedia, segera gunakan AED atau Automated External Defibrillator. Nyalakan AED, tempelkan elektroda, dan ikuti instruksi suara dari perangkat. Lalu ada E. Evaluate and continue. Lanjutkan BHD hingga korban menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau tenaga medis tiba. Lakukan penilaian setiap 2 menit. Lalu, kenapa BHD ini penting? BHD dapat menyelamatkan nyawa dalam situasi seperti henti nafas atau henti jantung. Setiap detiknya berharga. BHD berfungsi untuk mempertahankan sirkulasi darah dan oksigen ke organ vital, terutama otak, sebelum bantuan medis profesional datang. Sekian dari saya. Ini referensi yang saya gunakan. Bisa dibaca di bagian bawah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.